Oh, itu ini. Oh, oh, ding. Terus, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan karakter building Pancasila Kewarganegaraan, kelompok kami mengangkat tema bersama hadapi iklim, kolaborasi, komunitas untuk aksi lingkungan berkelanjutan. Dengan saya, Fitria Putri Arifina, dengan NIM 2702505480. Latar belakang dari tujuan kami itu adalah perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar saat ini. Dampaknya terasa di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pertanian, kesehatan, ketersediaan air, hingga meningkatnya risiko bencana alam. Di tingkat lokal, fenomena seperti banjir, kekeringan, dan suhu ekstrim semakin sering terjadi. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim masih rendah, dan upaya mitigasi serta adaptasi sering dilakukan secara terpisah, tanpa sinergi yang kuat antara komunitas, pemerintah, dan generasi muda. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membangun kolaborasi komunitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Yang kedua, apa saja bentuk aksi nyata yang dapat dilakukan secara kolektif di tingkat lokal untuk mendukung tujuan SDGs 13. Tujuan proyek untuk komunitas atau masyarakat, untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam aksi lingkungan berkelanjutan. Yang kedua, membangun budaya kolaboratif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. Untuk mahasiswa, yang pertama, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kolaborasi lintas sektor dan lintas usia. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu global, terutama perubahan iklim. Literatur review. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri. Menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan secara simultan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat akar rumput. Prinsip SDGs 13 menekankan pentingnya aksi segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi penting agar solusi yang dibangun bersifat inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi merupakan salah satu keterampilan esensial abad 21. Metode pelaksanaan yang dilakukan yang pertama, observasi dan FGD atau wawancara. Kita bisa melakukan observasi dilakukan di lingkungan RT atau RW yang terdampak banjir atau kekeringan dan di wilayah kegiatan komunitas pecinta alam hijau lestari. Yang kedua, wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, pengurus komunitas, dan warga setempat untuk memahami masalah, kegiatan, dan pandangan mereka terhadap kolaborasi. Yang kedua, kita membuat pembagian tugas. Yang pertama, dari pribadi kita membuat dokumentasi, pembuatan, konten edukasi digital, refleksi pribadi. Yang kedua, kelompok. Menyusun modul edukasi, merancang aksi menanam pohon, kampanye media sosial, dan evaluasi kegiatan. Hasil temuan pertama. Dari anggota pertama, kita dapat temuan bahwa pengurus pencinta alam perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca, menurunkan debit air di beberapa sumber mata air, serta mengubah ekosistem di kawasan hutan. Komunitas sudah rutin melakukan kegiatan penghijauan dan edukasi pendaki, namun membutuhkan dukungan kolaboratif agar dampaknya lebih luas.
Rancangan solusi dari anggota pertama. Yang pertama, meningkatkan kegiatan kolaboratif antara komunitas pecinta alam, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang kedua, mengintegrasi aksi lapangan dengan kampanye digital untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Yang ketiga, mengadakan program edukasi berkelanjutan di sekolah dan masyarakat setempat. Hasil temuan kedua, hasil ketemuan kedua berdomisili di pesisir pantai yang merupakan seorang tenaga didik ditemukan bahwa salah satu penanganan dalam mengurangi potensi abrasi di pesisir pantai adalah dengan menanam pohon cemara laut. Kegiatan penanaman cemara ini dapat berfungsi sebagai penahan angin dan abrasi pantai. Akar dapat membentuk barikade alami terhadap angin kencang dan gelombang tinggi. Penanaman cemara laut dapat dilakukan mulai dari pelajar, komunitas lingkungan, hingga wisatawan. Banyak program CSR dan organisasi yang bukan relawan. Rancangan solusi yang diusulkan oleh anggota kedua adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan kolaboratif antara komunitas pencinta alam, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang kedua, menjadikan penanaman pohon cemara laut sebagai wisata edukasi di pesisir pantai untuk para pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat luas. Kita lanjut ke temuan yang ketiga. Ketemuan Anggota ketiga telah melakukan wawancara dengan komunitas lingkungan Anggrek Hitam yang mengelola bank sampah di kawasan Kota Bontang. Selain itu, komunitas Anggrek Hitam juga ikut terlibat dengan Dinas Lingkungan Kota dalam upaya memilah sampah kering sebelum dibuang ke TPA, serta berperan aktif untuk selalu menjaga lingkungan sehingga komunitas Anggrek Hitam dapat menjadi ruang transisi, tempat sampah diberi nilai dan menumbuhkan kesadaran dengan menjaga bumi dan memulai aksi kecil yang akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar Kota Bontang. Rancangan solusi yang diusulkan oleh anggota ketiga adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan kolaboratif dengan mengajak komunitas lingkungan, komunitas sosial, juga organisasi sosial lain, masyarakat umum dalam mengolah bank sampah sebagai wujud nyata menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, membangun program Reduce, Reuse, Recycle sampah mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan mulai dari tingkat RT, RW, hingga masyarakat umum. Hasil temuan keempat, anggota keempat telah melakukan wawancara kepada korban banjir. Korban banjir yang terjadi pada Juli 2025 sebagian besar disebabkan oleh kombinasi cuaca ekstrim dan perubahan iklim global yang mempengaruhi pola hujan. Fenomena kemarau basah menyebabkan curah hujan tinggi di luar musim hujan, sementara drainase dan sungai yang tersumbat sampah memperparah kondisi banjir. Masyarakat sudah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, namun upaya masih sporadis dan membutuhkan dukungan kolaboratif agar dampaknya lebih signifikan. Rancangan solusi yang diusulkan dari anggota keempat adalah yang pertama, membangun kemitraan lingkungan yang melibatkan kelompok masyarakat, komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk melakukan pembersihan sungai dan perbaikan sistem saluran air secara berkala. Yang kedua, mengembangkan gerakan informasi kreatif melalui media sosial, video edukasi, dan papan peringatan di area rawan banjir untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keterkaitan sampah, drainase, dan banjir. Yang ketiga, menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan di tingkat RT atau RW yang membekali warga dengan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan dan strategi menghadapi banjir. Yang keempat, mendorong program adopsi area hijau di mana komunitas atau kelompok warga bertanggung jawab menjaga satu wilayah seperti sungai, taman, atau lahan kosong agar tetap bersih dan berfungsi sebagai daerah resapan air. Refleksi pribadi dari saya, melalui wawancara yang saya lakukan kepada salah satu korban banjir, ternyata banjir itu bukan hanya peristiwa alam, melainkan juga cerminan masalah struktural dan sosial. Cerita warga tentang banjir yang menghambat aktivitas kerja menunjukkan dampak besar bagi produktivitas, psikologis, serta ekonomi masyarakat. Saya juga memahami bahwa banjir dipicu bukan karena hujan deras, tetapi juga buruknya drainase, penumpukan sampah, sehingga menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Diskusi tentang perubahan iklim semakin membuka wawasan saya bahwa krisis iklim nyata terjadi di sekitar kita, bukan hanya isu global. Yang paling penting, suara warga seperti narasumber saya perlu didengar
Harapan beliau agar pemerintah lebih sigap dan masyarakat lebih peduli menjadi pengingat pentingnya sistem yang tangguh, partisipatif, dan adil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.